Pagi itu dimulai seperti hari-hari biasanya. Matahari belum sepenuhnya tinggi ketika aku sudah duduk di bangku kayu kecil di depan rumah, mengenakan seragam sekolah yang masih sedikit kusut. Suara ayam berkokok bersahutan dengan suara ibu-ibu yang mulai beraktivitas di dapur. Dari dalam rumah, terdengar suara mama memanggil namaku. "Ayo cepat, nanti telat," katanya dengan nada yang sudah biasa ku dengar setiap pagi. Aku menjawab singkat, lalu segera merapikan tas. Entah kenapa, pagi itu perasaanku agak berbeda. Tidak sepenuhnya buruk, tapi juga tidak benar-benar ringan. Ada rasa malas yang sulit dijelaskan, seolah ada sesuatu yang akan terjadi meski aku tidak tahu apa. Perjalanan ke sekolah kulalui seperti biasa. Jalanan kampung yang sedikit berdebu, suara sepeda motor yang sesekali lewat, dan anak-anak lain yang berjalan berkelompok sambil bercanda. Aku melihat mereka tertawa lepas, dan aku hanya tersenyum kecil. Aku sebenarnya ingin ikut, tapi selalu ada rasa canggung yang membuatku memilih berjalan sendiri. Sesampainya di sekolah, suasana sudah ramai. Bel masuk belum berbunyi, dan halaman dipenuhi anak-anak yang berlarian. Aku langsung ke kelas, meletakkan tas di kursiku, lalu duduk diam sambil membuka buku. Berpura-pura membaca, padahal pikiranku melayang kemana-mana. Kamu datang juga?" Suara itu tiba-tiba terdengar dari belakang. Aku menoleh. Beberapa teman berdiri di sana, tersenyum, tapi entah kenapa senyum mereka terasa berbeda. Bukan senyum yang ramah, tapi seperti menyimpan sesuatu. "Iya," jawabku singkat. Mereka tidak langsung pergi. Salah satu dari mereka menarik kursi di depanku, duduk terbalik lalu menatapku. "Hari ini bawa apa?" tanyanya. Aku tidak mengerti maksudnya. "Bawa apa?" "Iya, bekal. Atau ada yang bisa dipinjam?" katanya sambil tertawa kecil, diikuti teman-temannya. Aku mencoba tersenyum, meski dalam hati mulai merasa tidak nyaman. Aku sudah terbiasa dengan candaan seperti ini, tapi hari itu terasa lebih tajam. Bel masuk akhirnya berbunyi, dan aku sedikit lega. Setidaknya selama pelajaran semuanya terasa normal. Aku mencoba fokus, mencatat apa yang guru jelaskan, dan mengabaikan perasaan tidak enak yang sejak tadi mengganggu. Namun semuanya berubah saat jam istirahat tiba. Seperti biasa, anak-anak langsung keluar kelas. Ada yang ke kantin, ada yang bermain di lapangan, dan ada juga yang hanya duduk ngobrol. Aku memilih tetap di kelas, membuka bekal yang dibawakan mama. Aku baru saja mengambil suapan pertama ketika tiba-tiba seseorang mengambil kotak makanku. "Sini dong kita lihat," katanya. Aku terkejut. Itu punyaku." Belum sempat aku mengambilnya kembali, mereka sudah mengelilingi meja. Kotak makan itu berpindah dari satu tangan ke tangan lain. "Wah, enak nih," kata salah satu dari mereka sambil tertawa. Aku berdiri, mencoba meraihnya. "Balikin dong." Tapi mereka justru semakin menjauh. Tawa mereka semakin keras. Ada yang membuka tutup kotak makanku, ada yang pura-pura mencicipi, lalu tertawa lagi. Dadaku mulai terasa sesak. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Ingin marah, tapi suaraku seperti hilang. Ingin melawan, tapi kakiku terasa kaku. Tidak berhenti di situ. Setelah bosan dengan kotak makanku, mereka mulai mengambil tasku. "Coba kita sembunyiin," kata salah satu dari mereka. "Jangan!" Aku hampir berteriak, tapi suara itu terdengar lemah. Mereka tidak peduli. Tasku dibawa keluar kelas. Aku hanya bisa mengikuti dari belakang dengan perasaan campur aduk antara takut, malu, dan marah. Di luar mereka melempar tas itu ke atas lemari tua di pojok lorong, tempat yang sulit dijangkau. "Nih, ambil kalau bisa," kata mereka sambil tertawa. Beberapa anak lain melihat kejadian itu. Ada yang ikut tertawa, ada yang hanya diam, dan tidak ada satupun yang membantu. Aku berdiri di sana, menatap tasku yang tergeletak di atas lemari. Air mataku hampir jatuh, tapi aku menahannya. Aku tidak mau mereka melihatku menangis. Dengan susah payah, aku mencoba memanjat kursi yang ada di dekat situ. Tanganku berusaha meraih tas itu, tapi terlalu jauh. Aku hampir terjatuh beberapa kali. Di belakangku, suara tawa masih terdengar. "Kasihan banget," kata seseorang. Tapi nada suaranya lebih seperti mengejek daripada benar-benar kasihan. Akhirnya setelah beberapa kali mencoba, aku berhasil mengambil tas itu.
Aku memeluknya erat-erat seolah itu satu-satunya hal yang bisa melindungiku. Tanpa berkata apa-apa, aku kembali ke kelas. Aku duduk di kursiku, menunduk, dan akhirnya air mata itu jatuh juga. Diam-diam, tanpa suara. Hari itu terasa sangat panjang. Pelajaran setelah istirahat tidak lagi masuk ke kepalaku. Yang ada hanya bayangan kejadian tadi, tawa mereka, dan perasaan tidak berdaya yang terus menghantui. Ketika bel pulang akhirnya berbunyi, aku langsung bergegas keluar. Aku tidak mau bertemu siapapun. Aku hanya ingin pulang. Di perjalanan, langkahku terasa lebih berat dari biasanya. Jalanan yang tadi pagi terasa biasa saja, kini terasa begitu jauh. Aku menunduk, menendang batu kecil di jalan, mencoba mengalihkan pikiran. Tapi tetap saja, semuanya kembali teringat. Aku bertanya dalam hati, kenapa aku? Aku tidak pernah mengganggu mereka, aku tidak pernah berbuat jahat, tapi kenapa aku yang selalu jadi sasaran? Tidak ada jawaban. Saat rumah akhirnya terlihat di jauhan, aku tidak merasa lega. Justru ada rasa takut yang perlahan muncul. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di rumah nanti. Yang aku tahu, hari itu belum benar-benar selesai. Dan entah kenapa, aku merasa mungkin ini baru permulaan dari sesuatu yang lebih berat. Langkah kakiku semakin melambat saat mendekati rumah. Matahari siang terasa lebih terik dari biasanya. Atau mungkin hanya perasaanku saja yang sedang tidak baik. Tas yang ku gendong terasa lebih berat. Bukan karena isinya, tapi karena semua yang terjadi di sekolah tadi masih menempel di pikiranku. Aku berhenti sebentar di depan pagar, menarik nafas panjang, mencoba menenangkan diri. Aku tahu aku harus masuk, tapi ada rasa ragu yang sulit dijelaskan. Perlahan, aku membuka pintu dan masuk ke dalam rumah. Seperti biasa, suasana rumah terasa hangat, tapi hari itu aku tidak benar-benar merasakannya. Dari dapur terdengar suara peralatan masak beradu. Mama pasti sedang memasak. Aku mencoba berjalan pelan menuju kamar, berharap bisa langsung masuk tanpa menarik perhatian. Tapi belum sempat aku sampai, suara mama sudah terdengar. "Kamu sudah pulang?" Aku berhenti. "Iya, Mah." Mama keluar dari dapur sambil mengelap tangan dengan kain. Tatapannya langsung tertuju padaku, dari ujung kepala sampai kaki. Dan saat itulah semuanya berubah. "Kenapa bajumu kotor begitu?" Suaranya mulai meninggi. "Main apa lagi kamu di sekolah?" Aku terdiam. Refleks aku melihat bajuku sendiri. Memang terlihat kotor, bekas debu dan mungkin sedikit noda dari saat aku berusaha mengambil tas tadi. Aku mencoba menjelaskan, tapi kata-kataku terputus. "Selalu saja begitu. Kamu itu sekolah apa main sih?" Mama melanjutkan, suaranya semakin tegas. "Capek-capek Mama nyiapin semuanya, kamu malah pulang kayak gini." Setiap kata yang keluar dari mulut Mama terasa seperti menekan dadaku. Aku ingin bicara, ingin bilang kalau hari ini aku tidak bermain, aku tidak sengaja kotor, aku hanya jadi korban. Tapi lidahku terasa keluh. Air mataku mulai menggenang, tapi aku menahannya. Aku tidak ingin terlihat lemah, tidak sekarang. "Mama ngomong kok diam saja," katanya lagi. "Jawab." Aku menunduk. "Maaf, Mah." Hanya itu yang keluar. Kata yang paling mudah meski bukan itu yang sebenarnya ingin aku katakan. Mama menghela nafas panjang lalu menggeleng. "Sudahlah, sana ganti baju. Habis itu makan." Aku hanya mengangguk pelan lalu berjalan ke kamar. Setiap langkah terasa berat. Begitu pintu kamar tertutup, aku langsung duduk di lantai. Dan akhirnya air mata itu jatuh lagi. Aku menutup wajahku dengan kedua tangan. Tangis yang sejak tadi kutahan akhirnya pecah. Tidak ada suara keras, hanya isak kecil yang terus keluar. Hari itu benar-benar melelahkan. Di sekolah aku diperlakukan tidak adil. Di rumah aku dimarahi tanpa sempat menjelaskan. Rasanya seperti tidak ada satupun tempat yang benar-benar mengerti aku. Setelah beberapa saat, aku bangkit pelan, mengganti baju seperti yang diperintahkan. Tapi nafsu makanku hilang. Aku keluar kamar dengan langkah ragu. Meja makan sudah terisi makanan. Mama duduk di sana tapi tidak menatapku. Aku duduk pelan, mengambil nasi sedikit, tanganku bergerak pelan, hampir seperti tidak punya tenaga. "Cepat makannya," kata Mama tanpa melihatku. "Iya, Mah," jawabku lirih.
Aku mencoba makan, tapi setiap suapan terasa hambar. Tidak ada rasa. Yang ada hanya pikiran tentang kejadian tadi. Suara tawa teman-temanku, tas yang dilempar, tatapan orang-orang yang hanya melihat tanpa membantu. Dan sekarang, suara mamah yang marah. Aku menunduk lebih dalam. Air mata kembali jatuh. Kali ini mengenai piringku. Aku cepat-cepat mengusapnya, berharap tidak terlihat. Tapi mungkin sudah terlambat. Mama akhirnya menoleh. "Kamu nangis?" Aku terdiam, tidak tahu harus menjawab apa. "Kenapa lagi?" katanya lagi. Dengan nada sedikit berbeda tapi masih terdengar keras. Aku membuka mulut, mencoba bicara. "Aku tadi di sekolah," tapi lagi-lagi kata-kata itu tidak selesai. Rasanya terlalu sulit untuk dijelaskan. Mamah menghela nafas lagi, lalu menggeleng. "Sudahlah, jangan cengeng. Masalah kecil saja pakai nangis." Kalimat itu seperti menghentikan semuanya. Aku menutup mulutku kembali. Semua yang ingin kukatakan aku tahan. Percuma, sepertinya tidak akan ada yang benar-benar mendengarkan. Aku hanya mengangguk pelan, lalu kembali makan. Meski sebenarnya aku tidak ingin. Setelah selesai, aku langsung berdiri. "Aku ke belakang, Mah." "Jangan lama-lama," jawabnya singkat. Aku keluar rumah menuju bagian belakang, tempat yang jarang dilewati orang. Ada dapur lama yang sudah tidak terlalu sering digunakan, dan disitulah biasanya nenek habis waktu. Langkahku sedikit lebih cepat sekarang. Entah kenapa hanya ada satu tempat yang terasa aman. Tempat di mana aku tidak perlu berpura-pura kuat. Saat sampai di sana, aku melihat sosok yang sangat kukenal. Duduk di kursi kayu tua dengan kain di pangkuannya. Nenek. Ia menoleh perlahan saat mendengar langkah kakiku. Dan hanya dengan satu tatapan itu, aku merasa mungkin aku tidak sepenuhnya sendirian. Aku berhenti di depan nenek, tidak langsung bicara, tapi air mataku sudah mulai jatuh lagi. Hari itu, semua yang kutahan akhirnya hampir tidak bisa ditahan lagi. Dan aku tahu, disinilah aku akan mulai benar-benar bercerita. Aku berdiri di depan nenek dengan tubuh yang terasa lemas. Angin sore berhembus pelan, menggoyangkan daun-daun di sekitar dapur lama itu. Biasanya tempat ini terasa tenang dan nyaman, tapi kali ini hatiku masih penuh dengan rasa sesak. Nenek menatapku lekat, tatapannya lembut, penuh perhatian. Seolah ia bisa melihat apa yang sedang kurasakan tanpa aku harus mengatakan apapun. "Kamu kenapa, Nak?" tanyanya pelan. Hanya satu pertanyaan sederhana itu, tapi entah kenapa, rasanya seperti membuka semua yang selama ini kutahan. Aku mencoba menjawab, tapi suaraku tidak keluar. Bibirku bergetar, dan air mata yang sejak tadi kutahan akhirnya jatuh lagi. Aku menunduk, tidak berani menatap nenek. Nenek tidak langsung bertanya lagi. Ia hanya bangkit pelan dari kursinya, lalu mendekat. Tangannya yang hangat menyentuh pundakku dengan lembut. "Duduk sini dulu," katanya. Aku menurut. Duduk di kursi kecil di sampingnya. Kepalaku masih tertunduk, tanganku saling menggenggam erat. Beberapa detik berlalu dalam diam. Tapi anehnya, diam itu tidak terasa canggung, justru terasa menenangkan. "Kalau kamu belum siap cerita, tidak apa-apa," kata nenek pelan. "Nenek di sini saja." Kalimat itu membuat dadaku semakin sesak. Bukan karena sedih, tapi karena akhirnya ada seseorang yang tidak memaksaku bicara, tidak menyalahkanku, tidak langsung menilai. Dan tanpa kusadari, kata-kata itu mulai keluar. "Aku tadi di sekolah," suaraku kecil, hampir seperti bisikan. Nenek tetap diam, tapi aku tahu ia mendengarkan. "Mereka ngambil bekalku, terus tas aku disembunyiin. Lanjutku terbata-bata. Aku sudah bilang jangan, tapi mereka malah ketawa." Air mataku semakin deras. Aku mengusapnya dengan cepat, tapi tidak berhenti. "Aku nggak tahu harus gimana, Nek. Aku takut." Untuk pertama kalinya hari itu, aku mengatakan apa yang sebenarnya kurasakan. Takut. Bukan hanya karena mereka, tapi karena aku merasa tidak punya tempat untuk berlindung. Nenek menarik napas pelan, lalu tangannya menggenggam tanganku. "Terus?" tanyanya lembut. Aku menggeleng pelan. "Pas pulang, Mama malah marahin aku. Katanya aku main terus.
Padahal aku enggak. Suaraku kembali terputus. Rasanya terlalu sakit untuk dilanjutkan. Nek, aku capek. Akhirnya aku berkata, hampir berbisik. Kalimat itu keluar begitu saja. Sederhana, tapi penuh dengan semua yang kurasakan. Nenek tidak langsung menjawab. Ia hanya menarikku pelan, lalu memelukku. Pelukan itu hangat, sangat hangat. Aku tidak bisa menahannya lagi. Tangisku pecah di bahunya. Semua yang kutahan sejak pagi, sejak di sekolah, sejak dimarahi mamah, semuanya keluar. Aku menangis seperti anak kecil yang kehilangan arah. Dan nenek hanya memelukku, tidak menghentikan, tidak menyuruh diam, hanya membiarkanku meluapkan semuanya. Tidak apa-apa, menangis saja, katanya pelan sambil mengusap punggungku. Aku tidak tahu berapa lama aku menangis. Yang jelas, setelah itu dadaku terasa sedikit lebih ringan. Aku melepaskan pelukan itu pelan, mengusap air mataku. Nenek menatapku dengan senyum tipis. "Kamu sudah hebat," katanya. Aku mengerutkan kening. "Hebat?" "Iya, kamu sudah bertahan sampai sekarang. Itu tidak mudah loh." Aku terdiam. Tidak pernah ada yang mengatakan itu padaku sebelumnya. Selama ini, aku selalu merasa lemah karena tidak bisa melawan. Tapi di mata nenek, aku justru kuat. "Tapi aku nggak bisa melawan mereka, Nek," kataku pelan. Nenek mengangguk. Tidak semua harus dilawan dengan marah. Aku menatapnya, mencoba memahami. Kadang, yang paling penting itu, kamu tidak kehilangan dirimu sendiri. Kalau kamu tetap baik, tetap sabar, itu sudah jadi kekuatan. Aku masih belum sepenuhnya mengerti, tapi kata-kata itu terasa menenangkan. Dan soal mamah, nenek berhenti sejenak. "Mamah kamu capek, Nak. Tapi bukan berarti dia tidak sayang," katanya lembut. Aku menghela napas pelan. Ada bagian dari diriku yang ingin percaya itu. Kalau kamu tidak cerita, bagaimana orang lain bisa mengerti? Aku terdiam cukup lama. Selama ini, aku memang selalu diam, menyimpan semuanya sendiri. Takut tidak didengar, takut disalahkan. Tapi sekarang, mungkin nenek benar. "Aku harus cerita ya, Nek?" tanyaku pelan. Nenek tersenyum hangat. "Pelan-pelan saja, tidak harus langsung, tapi jangan dipendam terus." Aku mengangguk kecil. Angin sore kembali berhembus. Kali ini terasa lebih sejuk. Aku melihat ke sekitar. Tempat ini masih sama seperti tadi, tapi perasaanku sudah berbeda. Tidak lagi sesak sebelumnya. "Nek," panggilku. "Iya?" "Terima kasih." Nenek tersenyum hangat. "Sama-sama, Nak." Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya, tapi saat itu aku merasa akhirnya ada seseorang yang benar-benar mendengarkan aku. Bukan hanya mendengar kata-kataku, tapi juga mengerti perasaanku. Dan untuk pertama kalinya hari itu, aku merasa sedikit lebih kuat. Mungkin masalahnya belum selesai. Mungkin besok di sekolah akan tetap sulit. Mungkin mama masih belum sepenuhnya mengerti. Tapi sekarang, aku tahu satu hal. Aku tidak sendirian. Dan itu sudah lebih dari cukup untuk membuatku bertahan. Sore itu langit mulai berubah warna. Cahaya matahari tidak lagi seterang tadi siang, berganti menjadi jingga yang lembut. Aku masih duduk di samping nenek di dapur lama. Tempat yang kini terasa seperti satu-satunya tempat paling aman bagiku. Setelah menangis cukup lama, nafasku mulai kembali teratur. Meski mataku masih terasa panas, hatiku sudah sedikit lebih ringan. Tidak sepenuhnya hilang, tapi setidaknya tidak sesesak sebelumnya. Nenek masih di sampingku. Ia tidak pergi kemana-mana. Seolah benar-benar ingin memastikan aku baik-baik saja. "Kamu sudah agak tenang?" tanyanya pelan. Aku mengangguk kecil. "Iya, Nek." Nenek tersenyum tipis. Tangannya masih sesekali mengusap punggungku, seperti memastikan aku tidak kembali tenggelam dalam kesedihan. "Kadang hidup itu memang berat," katanya pelan, menatap ke arah halaman belakang. "Bahkan untuk orang dewasa sekalipun." Aku ikut menatap ke depan. Angin sore membuat daun-daun bergoyang pelan. Suasana terasa damai, berbanding terbalik dengan apa yang terjadi padaku hari ini.
Tapi kenapa harus aku, Nek? Tanyaku tiba-tiba. Suaraku masih pelan, tapi kali ini lebih jelas. Aku nggak ganggu mereka. Aku cuma pengen sekolah biasa aja. Pertanyaan itu sebenarnya sudah sejak tadi ada di kepalaku. Dan akhirnya keluar juga. Nenek tidak langsung menjawab. Ia menarik nafas panjang, lalu menatapku dengan penuh perhatian. Kadang, bukan karena kamu salah, katanya pelan. Kadang orang lain saja yang belum mengerti bagaimana memperlakukan orang dengan baik. Aku terdiam, mencerna kata-kata itu. Jadi, aku nggak salah? Tanyaku ragu. Nenek menggeleng pelan. Tidak, kamu tidak salah hanya karena kamu baik. Kalimat itu membuat dadaku terasa hangat. Seolah ada sesuatu yang selama ini berat, perlahan diangkat. Selama ini aku selalu bertanya-tanya. Apakah aku yang kurang? Apakah aku terlalu diam? Terlalu lemah? Tapi dari kata-kata nenek, untuk pertama kalinya aku merasa mungkin aku tidak seburuk itu. Nenek lalu meraih tanganku, menggenggamnya dengan lembut. Tapi, lanjutnya, jadi baik bukan berarti kamu harus diam saja kalau disakiti. Aku menatapnya lagi. Kamu boleh sedih, kamu boleh takut, tapi kamu juga harus belajar berdiri untuk dirimu sendiri, katanya. Aku mengangguk pelan, meski dalam hati masih ada rasa ragu. Aku takut, Nek, kataku jujur. Kalau aku lawan, mereka malah lebih jahat. Nenek tersenyum kecil. Melawan itu bukan berarti berkelahi. Aku sedikit bingung. Terus, cukup bilang, jangan, dengan berani. Tatap mata mereka. Tunjukkan kalau kamu tidak suka diperlakukan seperti itu. Jelasnya, aku membayangkan situasi di sekolah tadi. Rasanya sulit, tapi tidak mustahil. Dan kalau kamu masih takut, nenek melanjutkan, ingat satu hal. Aku menunggu. Nenek selalu ada di belakang kamu. Aku langsung menatapnya. Kalimat itu sederhana, tapi terasa sangat kuat. Benar, Nek. Tanyaku hampir seperti anak kecil yang butuh kepastian. Nenek tersenyum hangat. Selalu. Tanpa sadar aku kembali memeluknya. Kali ini bukan karena sedih, tapi karena merasa aman. Pelukan itu berbeda, lebih tenang, lebih hangat. Aku memejamkan mata, menikmati momen itu. Kadang pelukan itu lebih kuat dari kata-kata, kata nenek pelan. Aku tidak menjawab, tapi aku setuju. Beberapa saat kemudian aku melepaskan pelukan itu, menatap wajah nenek yang penuh dengan garis-garis usia, tapi tetap terlihat lembut dan menenangkan. Nek, dulu nenek pernah kayak aku juga? Tanyaku. Nenek tertawa kecil. Lebih dari itu. Aku sedikit terkejut. Serius? Iya, jawabnya sambil mengangguk. Dulu waktu kecil, nenek sering diejek karena sederhana, tidak punya banyak seperti teman-teman lain. Aku mulai tertarik. Terus, nenek gimana? Awalnya menangis juga, katanya jujur, sama seperti kamu. Aku tersenyum kecil, tapi lama-lama nenek sadar kalau nenek tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa nenek kontrol hanya diri nenek sendiri. Aku mencoba memahami. Jadi, nenek fokus jadi orang yang baik, belajar yang rajin, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Lanjutnya, terus mereka berhenti? Tanyaku. Nenek mengangguk pelan. Tidak langsung, tapi akhirnya iya. Aku menarik nafas pelan. Cerita itu memberiku harapan. Dan yang paling penting, nenek menatapku dalam-dalam. Jangan sampai kamu berubah jadi seperti mereka, hanya karena kamu disakiti. Aku terdiam. Kalimat itu terasa sangat dalam. Aku tidak ingin jadi seperti mereka. Aku tidak ingin menyakiti orang lain seperti mereka menyakiti aku. Aku hanya ingin hidup dengan tenang. Aku mau jadi kuat, Nek, kataku pelan. Nenek tersenyum bangga. Kamu sudah mulai. Aku tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya hari itu, senyumku terasa tulus. Langit semakin gelap. Suara azan mulai terdengar dari kejauhan. Ayo, masuk. Sudah sore, kata nenek sambil berdiri perlahan. Aku ikut berdiri. Sebelum masuk, aku melihat sekali lagi ke arah langit. Warna jingga sudah hampir hilang, digantikan biru dalap.
Hari ini memang berat, tapi tidak seburuk sebelumnya, karena sekarang aku punya sesuatu yang baru. Keberanian kecil dan pelukan hangat dari seseorang yang selalu ada. Dan dari pelukan itu, aku belajar satu hal. Kadang, kekuatan terbesar bukan datang dari melawan, tapi dari merasa tidak sendirian. Malam itu terasa berbeda dari biasanya. Setelah makan malam, aku tidak langsung masuk ke kamar. Pikiranku masih dipenuhi oleh kata-kata nenek sore tadi. Ada sesuatu yang mengganjal, tapi juga ada rasa hangat yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Aku melihat ke arah ruang tengah. Mama sedang sibuk dengan pekerjaannya, sementara televisi menyala tanpa benar-benar ditonton. Suasana rumah terasa biasa saja, tapi hatiku belum sepenuhnya tenang. Akhirnya, kakiku kembali melangkah ke tempat yang sama, ke arah dapur lama di belakang rumah. Lampu kecil di sana sudah menyala. Dari kejauhan, aku melihat nenek duduk di kursi kayunya, seperti biasa. Tangannya sibuk melipat kain, gerakannya pelan tapi rapi. Aku mendekat perlahan. "Nek," panggilku. Nenek menoleh dan tersenyum. "Belum tidur?" Aku menggeleng. "Belum ngantuk." Padahal sebenarnya bukan itu alasannya. Aku hanya ingin berada di dekatnya. "Ya sudah, sini duduk," katanya sambil menepuk kursi di sampingnya. Aku duduk, kali ini tanpa rasa ragu seperti tadi sore. Rasanya sudah lebih nyaman. Beberapa saat kami hanya diam, tapi diam itu tidak terasa kosong. "Nek," aku membuka percakapan lagi. "Tadi cerita nenek, aku masih kepikiran." Nenek tersenyum kecil. "Yang mana?" "Yang dulu nenek juga pernah diejek," jawabku. Nenek mengangguk pelan. "Oh itu." "Aku mau dengar lagi, lebih banyak," kataku jujur. Entah kenapa cerita nenek terasa seperti sesuatu yang penting, seperti jawaban dari hal-hal yang selama ini tidak kupahami. Nenek menarik napas pelan, lalu meletakkan kain di pangkuannya. Dulu waktu nenek masih kecil, ia mulai bercerita. Hidup tidak mudah, tidak seperti sekarang. Aku mendengarkan dengan serius. Keluarga nenek sederhana sekali. Untuk makan saja kadang harus berbagi. Baju yang dipakai juga itu-itu saja. Lanjutnya, aku membayangkan itu. Sulit tapi nyata. Di sekolah, banyak teman yang punya lebih. Mereka sering mengejek nenek karena pakaian nenek lusuh. Sepatu pun kadang sudah hampir rusak. Aku menunduk. Rasanya seperti melihat diriku sendiri, hanya dalam versi yang berbeda. "Nenek sedih?" tanyaku pelan. "Tentu," jawabnya jujur. "Sering menangis diam-diam." Aku terdiam. Tapi yang paling menyakitkan bukan ejekannya, Nadol, tapi perasaan tidak dianggap. Kalimat itu langsung menyentuh hatiku. Aku mengerti perasaan itu. "Terus, nenek gimana?" tanyaku pelan. Nenek tersenyum tipis. Awalnya nenek juga ingin marah, ingin membalas, tapi tidak bisa. Aku sedikit terkejut, sama seperti aku. Lalu suatu hari, ada satu hal yang nenek sadari, katanya sambil menatapku. Kalau nenek terus memikirkan mereka, nenek akan terus terluka. Aku mengerutkan kening. Maksudnya? Kita tidak bisa mengatur orang lain, tapi kita bisa memilih bagaimana kita merespon. Aku mulai mengerti. Jadi nenek memilih untuk fokus pada diri sendiri, belajar lebih rajin, membantu orang tua, dan tetap bersikap baik meski diperlakukan tidak baik. Aku terdiam cukup lama. "Itu susah, Nek," kataku jujur. Nenek tertawa kecil. "Iya, sangat susah." Kami berdua tersenyum. Tapi justru karena susah, itulah yang membuat kita jadi kuat. Aku menatap nenek dengan penuh perhatian. "Dan tahu tidak," katanya lagi, "lama-lama orang-orang itu berubah." "Berubah gimana?" Aku bertanya cepat. "Mereka mulai diam,
Bahkan ada yang jadi baik, kata nenek. Aku sedikit terkejut. Serius? Iya, karena mereka melihat nenek tidak seperti yang mereka kira. Aku menarik napas pelan. Ada harapan kecil yang mulai tumbuh di dalam diriku. Tapi bukan itu yang paling penting, Nadol, kata nenek. Aku menunggu. Yang paling penting, nenek tidak kehilangan diri nenek sendiri. Kalimat itu kembali membuatku diam. Aku menunduk, memikirkan semuanya. Selama ini aku terlalu fokus pada rasa sakit yang diberikan orang lain, sampai hampir lupa bagaimana seharusnya aku bersikap. Nek, aku berkata pelan. Kalau aku tetap baik, tapi mereka masih jahat gimana? Nenek menatapku lembut. Baik itu bukan untuk mereka, Nadol, tapi untuk kamu. Aku sedikit bingung. Kalau kamu jadi jahat karena mereka, kamu kalah. Tapi kalau kamu tetap baik, kamu sudah menang, meski mereka tidak berubah. Aku terdiam. Kata-kata itu sederhana, tapi dalam. Aku mulai memahami sesuatu yang sebelumnya tidak pernah kupikirkan. Bahwa menjadi baik bukan soal orang lain, tapi soal siapa diriku. Dan satu lagi, Nadol, menambahkan nenek. Jangan takut bicara. Aku mengangguk pelan. Aku akan coba, Nek, kataku. Nenek tersenyum hangat. Pelan-pelan saja, Nadol. Angin malam mulai terasa lebih dingin. Suara jangkrik terdengar dari kejauhan. Aku menatap langit. Gelap, tapi terasa tenang. Nek, aku berkata lagi. Iya, Nadol. Makasih ya, sudah cerita. Nenek mengusap kepalaku pelan. Sama-sama, Nadol. Malam itu aku merasa sedikit berbeda. Masalahku memang belum hilang. Teman-teman di sekolah mungkin masih sama. Mama mungkin masih belum sepenuhnya mengerti. Tapi aku tidak lagi merasa seburuk tadi siang. Karena sekarang aku punya sesuatu yang baru. Pemahaman. Bahwa aku tidak harus berubah jadi orang lain hanya untuk diterima. Bahwa aku bisa tetap jadi diriku sendiri, dan itu tidak salah. Dan yang paling penting, aku punya seseorang yang selalu mengingatkanku akan hal itu. Seseorang yang tidak hanya menghibur, tapi juga menguatkan. Dan dari cerita sederhana malam itu, aku belajar satu hal yang akan selalu kuingat. Bahwa kebaikan mungkin tidak langsung mengubah dunia, tapi bisa menjaga kita tetap utuh di dalamnya. Aku berdiri di depan cermin kecil di kamar, merapikan seragam sekolahku. Tanganku masih sedikit gemetar, tapi kali ini bukan karena takut sepenuhnya. Ada perasaan lain yang sulit dijelaskan, campuran antara gugup dan sedikit keberanian. Kata-kata nenek semalam masih terngiang di kepalaku. Jangan takut untuk bicara. Kamu harus belajar berdiri untuk dirimu sendiri. Aku menarik napas panjang. Hari ini aku harus coba, bisikku pelan. Dari luar kamar suara mama terdengar seperti biasa. Ayo cepat, nanti telat lagi. Iya, Ma, jawabku. Nada suaraku masih sama, tapi di dalam hati aku merasa ada sesuatu yang berubah. Aku mengambil tas, lalu berjalan keluar rumah. Sebelum benar-benar pergi, aku melirik ke arah dapur belakang. Nenek berdiri di sana, seolah sudah tahu aku akan berangkat. Ia tersenyum dan mengangguk kecil. Tanpa berkata apa-apa, aku membalas anggukan itu. Dan entah kenapa, itu sudah cukup membuatku sedikit lebih kuat. Perjalanan ke sekolah terasa lebih sunyi dari biasanya. Aku tidak terlalu memperhatikan sekitar. Pikiranku sibuk mempersiapkan diri. Bagaimana kalau mereka mulai lagi? Apa aku benar-benar bisa melawan? Apa aku cukup berani? Pertanyaan-pertanyaan itu terus muncul. Tapi kali ini, aku tidak lari dari pertanyaan itu. Aku mencoba menghadapinya. Sesampainya di sekolah, suasana masih sama. Anak-anak bercanda, berlari, tertawa. Aku berjalan masuk ke kelas dengan langkah pelan. Jantungku mulai berdetak lebih cepat. Beberapa teman melihatku. Tatapan mereka membuatku sedikit tidak nyaman. Dan benar saja. Datang lagi dia. Suara itu terdengar. Aku berhenti sejenak.
Beberapa dari mereka mulai mendekat, senyum yang sama seperti kemarin. "Hari ini bawa apa lagi?" tanya salah satu dari mereka. Biasanya di momen seperti ini, aku akan diam, menunduk, berharap mereka bosan. Tapi hari ini, aku mencoba sesuatu yang berbeda. Aku menggenggam tali tas lebih erat, menarik napas pelan. Lalu aku menatap mereka, langsung ke mata mereka. "Jangan ganggu aku," kataku. Suaraku tidak keras, tapi jelas. Mereka terdiam. Untuk sesaat, seolah tidak menyangka aku akan berkata seperti itu. "Apa?" Salah satu dari mereka tertawa kecil. "Berani sekarang?" Aku menelan ludah. Jujur, aku masih takut. Tapi aku ingat kata-kata nenek. Tatap mata mereka, tunjukkan kalau kamu tidak suka. Aku bilang jangan ganggu aku, ulangku. Kali ini sedikit lebih tegas. Suasana berubah. Tawa mereka tidak sekeras biasanya. Mereka saling pandang. Santai aja kali," kata salah satu dari mereka mencoba menutup situasi dengan nada bercanda. Tapi aku bisa melihat ada sedikit perubahan. Mereka tidak langsung mendekat seperti kemarin. Mereka tidak langsung mengambil barangku. Mereka ragu, dan itu hal yang baru. Aku tidak menunggu lebih lama. Aku langsung berjalan ke tempat dudukku dan duduk. Tanganku masih dingin, jantungku masih berdebar kencang. Tapi di dalam hati, ada rasa lega. Aku berhasil, setidaknya untuk langkah pertama. Jam pelajaran dimulai seperti biasa. Aku mencoba fokus, meski pikiranku masih memutar kejadian tadi. Sesekali aku melirik ke arah mereka. Mereka masih bercanda seperti biasa, tapi tidak lagi memperhatikanku seperti sebelumnya. Itu kecil, tapi berarti. Saat jam istirahat tiba, aku kembali merasa tegang. Ini bagian yang paling sulit kemarin. Aku duduk di bangku, membuka tas perlahan, mengambil kotak makan. Tanganku sempat berhenti. Aku menarik nafas panjang lagi. Kalau mereka datang lagi, aku harus siap. Aku mulai makan. 1 suapan, 2 suapan. Beberapa detik berlalu. Tidak ada yang datang. Aku sedikit mengangkat kepala. Mereka ada di pojok kelas, tertawa dengan kelompok mereka sendiri, tidak memperhatikanku. Aku hampir tidak percaya. Benarkah ini berhasil? Atau hanya kebetulan? Aku tidak tahu. Tapi untuk hari ini, aku merasa lebih aman. Namun tidak semua berjalan mulus. Saat pulang sekolah, ketika aku berjalan keluar gerbang, salah satu dari mereka tiba-tiba memanggil. Aku berhenti. Jantungku kembali berdebar. Ia mendekat, sendirian kali ini. "Kamu tadi kenapa sih?" tanyanya. Aku terdiam sejenak. "Aku cuma gak suka diganggu," jawabku jujur. Ia menatapku, tidak seperti biasanya. Tidak ada tawa, tidak ada ejekan. Ya sudah. Lalu ia pergi begitu saja. Aku berdiri di tempat, sedikit bingung. Itu berbeda, sangat berbeda. Perjalanan pulang hari itu terasa lebih ringan dari kemarin. Langkahku tidak seberat kemarin. Pikiranku juga tidak sepenuh sebelumnya. Saat sampai di rumah, aku tidak langsung masuk. Aku berjalan ke belakang, ke tempat yang sama. Dan benar saja, nenek ada di sana. "Nek," panggilku. Nenek menoleh lalu tersenyum. "Bagaimana hari ini?" tanyanya. Aku tidak langsung menjawab. Aku mendekat lalu duduk di sampingnya. Dan tanpa sadar, aku tersenyum. "Aku coba, Nek," kataku pelan. Nenek menatapku penuh perhatian. Terus, aku bilang ke mereka, "Jangan ganggu aku," lanjutku. Nenek tersenyum lebih lebar. Dan aku masih takut, aku jujur. Tapi mereka berhenti. Nenek mengangguk pelan. Matanya terlihat bangga. "Lihat," katanya sendut. "Kamu bisa." Aku tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa mungkin aku memang bisa berubah. Bukan jadi orang lain, tapi jadi versi diriku yang lebih berani. Hari itu mungkin belum sempurna. Masih ada rasa takut. Masih ada keraguan. Tapi ada satu hal yang berbeda. Aku sudah mulai melangkah. Dan dari langkah kecil itu, aku belajar sesuatu yang sangat penting. Keberanian bukan berarti tidak takut, tapi tetap melangkah meski takut. Bukan karena semuanya langsung sempurna, tapi karena perlahan ada perubahan kecil yang mulai terasa. Di sekolah, aku sudah tidak lagi terlalu takut seperti sebelumnya.
Memang, kadang masih ada tatapan atau candaan yang membuatku tidak nyaman, tapi tidak separah dulu. Dan di rumah, suasananya juga berubah. Tidak terlalu drastis, tapi cukup untuk membuatku merasa lebih tenang. Pagi itu aku bangun lebih awal dari biasanya. Udara masih dingin dan rumah masih sepi. Aku berjalan keluar kamar, lalu menuju dapur. Seperti yang sudah bisa kutebak, nenek sudah ada di sana. Ia sedang menyiapkan air panas. Gerakannya pelan dan tenang seperti biasa. "Nek," sapaku. Nenek menoleh dan tersenyum. "Sudah bangun?" Aku mengangguk. "Iya, belum ngantuk lagi." Aku duduk di kursi dekatnya, memperhatikan setiap gerakannya. Entah kenapa, melihat nenek melakukan hal-hal sederhana seperti itu selalu membuatku merasa nyaman. "Sekolah bagaimana sekarang?" tanyanya. Aku berpikir sejenak. "Lebih baik, Nek." Nenek mengangguk pelan. "Bagus. Kadang masih ada yang ganggu, tapi nggak seperti dulu," lanjutku. "Itu sudah kemajuan," katanya. Aku tersenyum kecil. Beberapa saat kami diam, tapi seperti biasa, diam bersama nenek tidak pernah terasa aneh. Tak lama kemudian, suara langkah kaki terdengar dari dalam rumah. "Mama." Aku refleks sedikit tegang. Masih ada kebiasaan lama yang belum sepenuhnya hilang. Tapi kali ini, aku tidak pergi. Aku tetap duduk di situ. Mama masuk ke dapur, lalu melihat kami berdua. "Sudah bangun?" tanyanya. "Iya, Mah," jawabku. Nada suaraku masih sedikit hati-hati, tapi tidak sepelan dulu. Mama mengambil gelas, lalu menuang air. "Kamu nanti berangkat jam berapa?" tanyanya lagi. "Seperti biasa, Mah." Ia mengangguk. Percakapan itu sederhana, sangat sederhana. Tapi bagi aku, itu berarti. Karena sebelumnya, momen seperti ini hampir tidak pernah terjadi dengan tenang. Hari itu berjalan seperti biasa. Aku berangkat ke sekolah, mengikuti pelajaran, dan pulang tanpa kejadian besar. Tapi yang paling aku rasakan bukan di sekolah, melainkan saat aku pulang ke rumah. Saat aku membuka pintu, aroma masakan langsung tercium. "Sudah pulang?" Suara Mama terdengar dari dapur. "Iya, Mah," jawabku. "Cuci tangan dulu, nanti makan." Aku tersenyum kecil. Hal sederhana, tapi terasa hangat. Setelah makan, aku tidak langsung pergi ke belakang seperti biasanya. Aku duduk sebentar di ruang tengah. Mama ada di sana, melipat pakaian. Aku ragu, tapi kali ini bukan ragu karena takut, lebih ke belum terbiasa. Aku duduk agak dekat. "Mah," panggilku. "Iya." "Tadi di sekolah aku presentasi," kataku. Mama menoleh. "Oh iya, bagaimana?" Aku sempat gugup, tapi akhirnya bisa, jawabku. Mama tersenyum sedikit. "Bagus itu." Aku mengangguk. Percakapan kecil itu terasa berbeda. Tidak canggung, tidak tegang. Seperti hubungan yang mulai diperbaiki. Sore harinya aku tetap pergi ke belakang rumah, seperti biasa. Dan tentu saja, nenek ada di sana. Aku duduk di sampingnya. "Nek," kataku. "Iya." "Sekarang rumah rasanya beda ya," lanjutku. Nenek tersenyum, seolah sudah mengerti maksudku. "Beda bagaimana?" "Lebih tenang," jawabku. Nenek mengangguk pelan. "Itu karena kamu sudah mulai bicara," katanya. Aku berpikir sejenak. "Maksudnya?" "Dulu kamu diam, Mama juga tidak tahu. Jadi semuanya jadi salah paham," jelasnya. Aku mengangguk. "Sekarang kamu bicara, Mama mulai mengerti. Dari situ hubungan kalian jadi lebih baik," lanjut nenek. Aku tersenyum kecil. "Tapi bukan cuma itu," kata nenek lagi. Aku menoleh. "Kamu juga belajar," katanya. "Belajar apa?" "Belajar mendengar," jawabnya. Aku terdiam. Aku tidak pernah memikirkan itu sebelumnya. Selama ini aku hanya melihat dari sudut pandangku, bahwa aku yang disalahkan, bahwa aku yang tidak dimengerti. Tapi ternyata Mama juga sedang belajar. Dan di tengah semua itu, ada satu orang yang diam-diam membantu semuanya. Nenek. "Nek," aku berkata pelan. "Nenek ngomong ya ke Mama." Nenek tersenyum kecil.
Sedikit, jawabnya, santai. Aku langsung menatapnya. Nenek cuma bilang kalau kamu butuh didengar, lanjutnya. Dadaku terasa hangat. Jadi, selama ini nenek bukan hanya mendengarkanku, tapi juga menjembatani. Membantu agar aku dan mama bisa saling mengerti. Makasih, Nek, kataku pelan. Nenek mengusap kepalaku. Sama-sama, Nak. Hari-hari berikutnya semakin terasa hangat. Tidak selalu sempurna, tapi jauh lebih baik. Aku mulai terbiasa bercerita. Mama mulai terbiasa mendengar. Dan nenek tetap di tempatnya. Diam, tapi selalu ada. Kadang aku melihatnya berbicara pelan dengan mama di dapur. Kadang mereka hanya duduk bersama. Aku tidak selalu tahu apa yang mereka bicarakan. Tapi aku tahu itu semua untuk kebaikan. Suatu sore, aku duduk bersama mereka berdua. Hal yang dulu jarang terjadi. Kami minum teh bersama. Tidak ada pembicaraan besar, hanya hal-hal sederhana. Tapi suasananya hangat. Aku melihat mereka berdua, lalu tersenyum kecil. Di dalam hati aku berkata, "Terima kasih, Nek. Karena tanpa nenek, mungkin aku masih diam. Mungkin mama tidak mengerti. Dan mungkin rumah ini masih terasa seperti tempat yang asing." Dari semua yang terjadi, aku mulai memahami sesuatu. Bahwa kadang hubungan tidak langsung membaik dengan satu kejadian besar, tapi dengan banyak langkah kecil. Dengan keberanian untuk bicara, dengan kesediaan untuk mendengar, dan dengan kehadiran seseorang yang diam-diam menjaga semuanya tetap utuh. Dan orang itu bagiku adalah nenek. Aku berdiri di depan rumah dengan tas di punggung, menghirup udara pagi yang masih segar. Tidak ada rasa berat seperti dulu. Tidak ada langkah ragu. Memang sedikit gugup masih ada, tapi sekarang rasanya berbeda, lebih ringan. Dari dalam rumah suara mamah terdengar. "Hati-hati di jalan ya." "Iya, Mah," jawabku. Aku sempat melirik ke belakang. Mamah berdiri di pintu, menatapku. Ia tidak banyak bicara, tapi senyum kecil di wajahnya sudah cukup membuatku merasa tenang. Aku berjalan menuju sekolah. Langkahku tidak lagi lambat seperti beberapa hari lalu. Aku tidak lagi menunduk sepanjang jalan. Sesekali aku melihat sekitar, memperhatikan anak-anak lain yang berjalan bersama teman-temannya. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa terlalu jauh dari mereka. Sesampainya di sekolah, suasana seperti biasa. Tapi perasaanku tidak lagi sama. Aku masuk ke kelas, duduk di bangkuku dan menaruh tas dengan tenang. Beberapa teman ada di sana. Aku melihat mereka. Mereka melihatku. Tapi tidak ada ejekan. Tidak ada tawa yang menusuk seperti dulu. Hanya tatapan biasa. Itu saja sudah terasa seperti perubahan besar. Pelajaran dimulai. Aku mencoba fokus seperti biasa. Sesekali aku menjawab pertanyaan guru. Meski masih sedikit gugup, aku mencoba lebih percaya diri. Dan ketika aku berhasil menjawab dengan benar, ada beberapa teman yang melihat ke arahku. Tidak mengejek, hanya melihat, mungkin mulai memperhatikan. Saat jam istirahat tiba, aku kembali merasakan sedikit ketegangan. Dulu ini adalah waktu yang paling aku takuti. Aku duduk di bangku, membuka bekal. Tanganku sempat berhenti. Aku melihat ke arah mereka. Mereka ada di sudut kelas, seperti biasa. Aku menarik napas, lalu mulai makan. Beberapa detik berlalu, tidak ada yang datang. Aku mulai sedikit tenang. Namun tiba-tiba, aku terdiam. Salah satu dari mereka berdiri dan berjalan ke arahku. Jantungku langsung berdebar. Langkahnya semakin dekat. Aku bersiap untuk kemungkinan terburuk. Ia berhenti di depanku. Aku menatapnya. Ia terlihat berbeda. Tidak ada senyum mengejek. Tidak ada ekspresi merendahkan. Hanya ragu. Aku mau ngomong, katanya pelan. Aku tidak langsung menjawab. Aku hanya diam, menunggu. Ia menggaruk kepalanya, terlihat canggung. "Soal kemarin," lanjutnya, "yang kita gangguin kamu." Aku menahan napas. "Maaf ya." Aku terdiam. Benar-benar diam. Aku tidak menyangka. Dari semua kemungkinan yang kubayangkan, ini tidak termasuk. Aku sama yang lain juga, katanya lagi. Kita cuma bercanda, tapi kayaknya keterlaluan. Aku masih tidak tahu harus bagaimana. Perasaanku campur aduk. Kaget, ragu, tapi juga sedikit lega. Aku menatapnya. "Kamu serius?" tanyaku pelan. Ia mengangguk.
Iya, aku menarik napas pelan. Ada banyak hal yang ingin kukatakan tentang betapa sakitnya waktu itu, tentang betapa takutnya aku. Tapi pada akhirnya yang keluar hanya satu hal sederhana. Iya, aku maafin, kataku. Ia terlihat sedikit lega. Terima kasih, katanya. Lalu ia kembali ke tempatnya. Aku masih duduk di sana, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Beberapa saat kemudian 2 teman lainnya mendekat. Mereka juga terlihat canggung. Kita juga minta maaf ya, kata salah satu dari mereka. Aku mengangguk pelan. Iya, mereka tidak banyak bicara setelah itu. Tapi suasananya berbeda. Tidak lagi ada tekanan, tidak lagi ada rasa takut. Hari itu berjalan dengan cara yang tidak pernah aku bayangkan sebelumnya. Tidak sempurna, tapi jauh lebih baik. Aku bahkan sempat ikut tertawa kecil saat mereka bercanda, bukan karena diejek, tapi karena suasananya memang ringan. Dan itu terasa aneh tapi menyenangkan. Sepulang sekolah, langkahku terasa sangat ringan. Aku hampir tidak percaya dengan apa yang terjadi hari ini. Aku ingin segera pulang. Aku ingin bercerita. Saat sampai di rumah, aku langsung menuju belakang. Seperti biasa. Dan tentu saja, nenek ada di sana. Nek, panggilku dengan nada yang sedikit lebih semangat. Nenek menoleh dan tersenyum. Wah, kelihatannya ada kabar baik. Aku duduk di sampingnya masih dengan senyum yang belum hilang. Tadi mereka minta maaf, Nek, kataku dengan semangat. Nenek mengangguk pelan, seolah sudah menduga. Oh ya, iya, satu-satu, lanjutku. Mereka bilang keterlaluan. Nenek tersenyum hangat. Terus kamu bagaimana? Aku maafin, jawabku. Nenek menatapku dengan bangga. Itu tidak mudah loh, katanya. Aku mengangguk sedikit. Aku masih ingat semua yang mereka lakukan, kataku jujur. Tapi aku nggak mau terus marah. Nenek mengusap kepalaku pelan. Itu namanya kamu sudah kuat, katanya. Aku tersenyum. Malam itu aku juga bercerita ke Mama. Ia terlihat senang. Bagus kalau mereka sudah sadar, katanya. Aku mengangguk. Dan kamu juga hebat, tambahnya. Aku sedikit tersipu. Hari itu berakhir dengan perasaan yang sangat berbeda dari hari-hari sebelumnya. Aku berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit. Aku mengingat semuanya. Dari hari saat aku menangis sendirian, saat aku dimarahi, saat aku merasa tidak punya siapa-siapa, sampai hari ini. Hari di mana semuanya mulai berubah. Aku tersenyum kecil, karena akhirnya aku mengerti bahwa perubahan itu memang tidak instan. Tapi kalau kita berani melangkah, sedikit demi sedikit, semuanya bisa jadi lebih baik. Dan hari ini aku belajar satu hal yang sangat penting. Kadang keberanian dan kebaikan yang kita jaga bisa mengubah orang lain tanpa kita sadari. Hari itu berjalan lebih tenang dari yang aku bayangkan. Setelah kejadian di sekolah tadi, ada perasaan lega yang sulit dijelaskan. Meski belum sepenuhnya nyaman, setidaknya aku tidak lagi merasa seburuk sebelumnya. Namun, ada satu hal yang masih mengganjal di hatiku. Mama. Setiap kali mengingat kejadian kemarin, saat aku dimarahi tanpa sempat menjelaskan, dadaku kembali terasa berat. Aku tahu, aku tidak bisa terus seperti ini, menyimpan semuanya sendiri. Kata-kata nenek kembali terngiang di kepalaku. Kalau kamu tidak cerita, bagaimana orang lain bisa mengerti? Aku duduk di belakang rumah, memandangi tanah kosong sambil memainkan ujung bajuku. Pikiranku penuh. Apa aku harus bicara? Apa Mama mau mendengarkan? Atau aku malah dimarahi lagi? Aku menarik napas panjang. Takut itu masih ada, tapi kali ini aku tidak ingin lari. Sore menjelang malam, aku masuk ke dalam rumah. Suasana tidak terlalu ramai. Televisi menyala seperti biasa, tapi tidak ada suara percakapan. Mamah ada di dapur. Aku berdiri di dekat pintu, memperhatikannya dari jauh. Ia sedang memasak, gerakannya cepat dan terbiasa. Wajahnya terlihat lelah. Aku ragu. Langkahku sempat mundur. Tunggu saja, nanti saja, pikirku. Tapi kemudian aku teringat lagi. Kalau bukan sekarang, kapan? Aku menggenggam tanganku sendiri, mencoba menguatkan diri. Lalu perlahan, aku melangkah mendekat. Mah, panggilku pelan. Mamah tidak langsung menoleh. Iya, kenapa? Suaranya biasa saja, tidak marah, tapi juga tidak terlalu lembut. Aku menelan ludah.
Aku mau ngomong, kataku. Mama berhenti sebentar, lalu menoleh ke arahku. Wajahnya sedikit heran. Mau ngomong apa? Aku diam sejenak. Kata-kata yang sudah kusiapkan tiba-tiba terasa sulit keluar. Tapi aku tidak boleh mundur. Aku menarik napas panjang. Takut itu masih ada. Tapi kali ini, aku tidak ingin lari. Sore menjelang malam, aku masuk ke dalam rumah. Suasana tidak terlalu ramai. Televisi menyala seperti biasa, tapi tidak ada suara percakapan. Mama ada di dapur. Aku berdiri di dekat pintu, memperhatikannya dari jauh. Ia sedang memasak, gerakannya cepat dan terbiasa. Wajahnya terlihat lelah. Aku ragu. Langkahku sempat mundur. Tunggu saja, nanti saja, pikirku. Tapi kemudian aku teringat lagi. Kalau bukan sekarang, kapan? Aku menggenggam tanganku sendiri, mencoba menguatkan diri. Lalu perlahan, aku melangkah mendekat. "Mah," panggilku pelan. Mama tidak langsung menoleh. "Iya, kenapa?" Suaranya biasa saja, tidak marah, tapi juga tidak terlalu lembut. Aku menelan ludah. "Aku mau ngomong," kataku. Mama berhenti sebentar, lalu menoleh ke arahku. Wajahnya sedikit heran. "Mau ngomong apa?" Aku diam sejenak. Kata-kata yang sudah kusiapkan tiba-tiba terasa sulit keluar. Tapi aku tidak boleh mundur. Aku menarik napas panjang. Takut itu masih ada. Tapi kali ini, aku tidak ingin lari. Sore menjelang malam, aku masuk ke dalam rumah. Suasana tidak terlalu ramai. Televisi menyala seperti biasa, tapi tidak ada suara percakapan. Mama ada di dapur. Aku berdiri di dekat pintu, memperhatikannya dari jauh. Ia sedang memasak, gerakannya cepat dan terbiasa. Wajahnya terlihat lelah. Aku ragu. Langkahku sempat mundur. Tunggu saja, nanti saja, pikirku. Tapi kemudian aku teringat lagi. Kalau bukan sekarang, kapan? Aku menggenggam tanganku sendiri, mencoba menguatkan diri. Lalu perlahan, aku melangkah mendekat. "Mah," panggilku pelan. Mama tidak langsung menoleh. "Iya, kenapa?" Suaranya biasa saja, tidak marah, tapi juga tidak terlalu lembut. Aku menelan ludah. "Aku mau ngomong," kataku. Mama berhenti sebentar, lalu menoleh ke arahku. Wajahnya sedikit heran. "Mau ngomong apa?" Aku diam sejenak. Kata-kata yang sudah kusiapkan tiba-tiba terasa sulit keluar. Tapi aku tidak boleh mundur. Aku menarik napas panjang. Takut itu masih ada. Tapi kali ini, aku tidak ingin lari. Sore menjelang malam, aku masuk ke dalam rumah. Suasana tidak terlalu ramai. Televisi menyala seperti biasa. Tapi tidak ada suara percakapan. Mama ada di dapur. Aku berdiri di dekat pintu, memperhatikannya dari jauh. Ia sedang memasak, gerakannya cepat dan terbiasa. Wajahnya terlihat lelah. Aku ragu. Langkahku sempat mundur. Tunggu saja, nanti saja, pikirku. Tapi kemudian aku teringat lagi. Kalau bukan sekarang, kapan? Aku menggenggam tanganku sendiri, mencoba menguatkan diri. Lalu perlahan, aku melangkah mendekat. "Mah," panggilku pelan. Mama tidak langsung menoleh. "Iya, kenapa?" Suaranya biasa saja, tidak marah, tapi juga tidak terlalu lembut. Aku menelan ludah. "Aku mau ngomong," kataku. Mama berhenti sebentar, lalu menoleh ke arahku. Wajahnya sedikit heran. "Mau ngomong apa?" Aku diam sejenak. Kata-kata yang sudah kusiapkan tiba-tiba terasa sulit keluar. Tapi aku tidak boleh mundur. Sekolah tidak lagi terasa menakutkan seperti dulu. Aku sudah mulai terbiasa berbicara, terbiasa membela diri. Dan yang paling penting, aku tidak lagi merasa sendirian. Teman-teman yang dulu menggangguku kini berubah. Memang tidak langsung menjadi sangat dekat, tapi setidaknya mereka tidak lagi menyakitiku. Bahkan, kadang kami bisa berbincang ringan tanpa rasa canggung. Di rumah pun begitu. Suasana yang dulu terasa penuh tekanan,
kini perlahan menjadi hangat. Mama lebih sering bertanya tentang hariku, dan aku pun tidak lagi ragu untuk bercerita. Semua terasa membaik. Tapi di antara semua perubahan itu, ada satu hal yang tidak pernah berubah. Nenek. Sore itu, seperti biasa, aku duduk di belakang rumah bersama nenek. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah yang khas. Langit mulai berubah warna, sama seperti hari-hari sebelumnya. Aku menatap nenek yang sedang melipat kain di pangkuannya. Gerakannya pelan, tenang, dan entah kenapa selalu membuatku merasa damai. "Nek," panggilku. "Iya," jawabnya tanpa berhenti melipat. "Aku lagi mikir," kataku. "Mikir apa?" Aku terdiam sejenak. Mikir kalau dulu gak ada nenek, aku bakal gimana ya? Tangan nenek berhenti. Ia menoleh pelan ke arahku. Aku menunduk sedikit. "Aku mungkin masih takut," lanjutku. "Masih diam, masih nangis sendirian." Suaraku mulai pelan. Dan mungkin aku sama mama juga masih kayak dulu. Aku tidak melanjutkan, tapi aku yakin nenek mengerti. Nenek tersenyum kecil. "Kamu terlalu melebihkan nenek," katanya lembut. Aku langsung menggeleng. "Enggak, Nek," kataku cepat. "Serius?" Aku menatapnya. "Nenek itu pahlawan aku." Kalimat itu keluar begitu saja. Jujur, tanpa dibuat-buat. Nenek terdiam. Matanya menatapku, tapi kali ini berbeda. Lebih dalam, lebih hangat. "Pahlawan," ia mengulang pelan. Aku mengangguk. "Iya, soalnya nenek selalu ada," kataku. "Pas aku sedih, pas aku takut, pas aku gak tahu harus gimana." Suaraku mulai bergetar. Nenek gak pernah marah, gak pernah nyalahin, cuma dengerin aku. Air mataku mulai menggenang, dan itu penting banget buat aku. Aku tidak bisa menahan air mataku lagi. Tangisku jatuh, tapi kali ini bukan karena sedih, lebih ke arah haru. Nenek meletakkan kain di pangkuannya, lalu menarikku ke dalam pelukannya. Sama seperti hari pertama itu, hangat, tenang, aman. "Setiap orang butuh seseorang yang mau mendengar," kata nenek pelan. Dan kebetulan, nenek ada di sini. Aku menangis di pelukannya. Tapi kali ini, aku tidak merasa lemah. Aku merasa bersyukur. Beberapa saat kemudian, aku melepaskan pelukan itu. Aku mengusap air mataku. "Nek," kataku pelan, "aku mau jadi kayak nenek." Nenek tersenyum kecil. "Jadi tua?" Aku tertawa kecil di tengah sisa tangis. "Bukan itu," kataku. "Aku mau jadi orang yang bisa bikin orang lain merasa tenang." Nenek menatapku dengan bangga. "Itu niat yang baik," katanya. Aku mengangguk. "Kalau nanti ada teman yang sedih, aku mau dengerin mereka juga." Nenek mengusap kepalaku. "Itu artinya kamu sudah belajar banyak," katanya. Malam itu terasa sangat tenang. Aku masuk ke rumah dengan perasaan hangat yang sulit dijelaskan. Mama ada di ruang tengah. "Ayo makan," katanya. Aku duduk di sampingnya. Kami makan bersama. Sederhana, tapi penuh rasa. Aku melihat ke arah Mama. "Mah," panggilku. "Iya." "Terima kasih ya," kataku. Mama terlihat sedikit bingung. "Untuk apa?" "Karena sekarang mau dengerin aku," jawabku. Mama tersenyum kecil. "Ya memang harus begitu," katanya. Aku tersenyum. Malam semakin larut. Aku berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit kamar seperti biasa. Tapi kali ini, pikiranku tidak penuh dengan rasa takut. Tidak ada bayangan buruk, yang ada hanya rasa syukur. Aku mengingat semuanya, dari hari yang paling berat sampai hari ini. Dan di tengah semua itu, selalu ada satu sosok yang tidak pernah berubah, yang selalu ada, yang selalu mendengarkan, yang selalu menguatkan. Nenek. Aku tersenyum kecil sebelum memejamkan mata, karena sekarang aku benar-benar mengerti. Pahlawan
tidak selalu datang dengan kekuatan besar, tidak selalu terlihat hebat. Kadang, pahlawan itu sederhana, seperti seseorang yang mau duduk di samping kita, mendengarkan tanpa menghakimi, dan memeluk kita saat dunia terasa berat. Dan bagiku, pahlawan itu adalah nenekku.